Wa tadhkirahu iyyahum bima qad nasu. Allah ingin mengingatkan kepada mereka, ternyata dia sudah lupa. Mungkin kita lupa dengan amal kita, mungkin saja kita bantah. Sungguh mungkin satu tidak begitu, ya enggak? Tapi Allah katakan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Ya kan dalam surat Yasin. Maka ketika itu Allah kunci lisan antum yang biasa mungkin mau debat, yang biasa sudah mengingkari. Ya. Justru apa? Wa tukallimuna aydihim. Justru tangan yang akan ngomong. Yang memberi saksi siapa? Kaki-kaki mereka, seluruh amal perbuatan mereka. Nih, ya, jadi mereka lupa sudah. Qad nasu. Tapi Allah berfirman, yauma yab'atsuhumullahu jami'a fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allah wa nasuh. Al-Mujadilah ayat 6. Pada satu hari ketika Allah bangkitkan semua di yaumul ba'ats, semua dibangkitkan oleh Allah. Itulah hari kebangkitan manusia ketika ditiupnya terompet yang kedua. Semua bangkit. Tapi tentu asydata liyuraw a'malahum. Mereka macam-macam wajah mereka. Allah hendak perlihatkan seluruh bagaimana dulu amal mereka. Masing-masing kita akan mendapatkan balasan tergantung amal kita. Fayunabbi'uhum bima amilu. Maka Allah akan khabarkan kepada mereka yang Allah bangkitkan tadi, bima amilu, terhadap apa-apa yang dulu pernah mereka amalkan. Ahsahullah wa nasuh. Maka Allah telah menghitung. Allah menghitungnya. Dan adapun mereka sudah lupa. Nih. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أعاذنا الله وإياكم من البلاء والوباء. معاشر المسلمين والمسلمات جماعة صلاة مغرب Masjid Ar-Rahman Karang Tohapati Karangasem, barakallahu fikum jami'a wa thabbatana Allah wa iyyakum 'ala al-imani wal islam wa 'ala al-kitabi was sunnah bi fahmi salafil ummah. Semoga Allah tabaraka wa taala dengan nikmatnya, dengan taufiknya, semoga Allah memberikan kita ats-tsabat, istiqamah di atas iman dan Islam,
di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman generasi terbaik umat ini disebut dengan Salaful Ummah. Pada kesempatan malam hari ini atas izin Allah Tabaraka wa Ta'ala kita dikumpulkan di rumah di antara rumah-rumah Allah dalam rangka kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, beribadah kepada Allah dan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan pada kesempatan malam hari ini kita menempuh jalan sebab-sebab bagaimana agar ibadah kita kepada Allah berkualitas. Kita ketahui bersama bahwa hidup kita di dunia ini disebut dengan darul ibtila, tempat kita diuji oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Mulk, surah Tabarak pada ayat yang kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqal mauta, dialah Allah zat yang telah menciptakan kematian, demikian pula kehidupan, ya. Sebagaimana keadaan kita tadinya tidak ada, kita ini mati tadinya, kemudian diberi hidup oleh Allah Taala. Sebagaimana kita maklumi ini proses kita melewati alam, dan alam itu tempat kita hidup. Setelah kita berada di alam ruh, di alam rahim, kemudian kita berada di alam nyata, alam dunia, dan ini sebuah kehidupan. Tapi kita tahu bahwa alam dunia ini adalah disebut dengan darul fana, artinya kehidupan yang akan selesai, habis, akan rusak. Adapun kita memiliki tujuan yang paling utama adalah kehidupan yang kekal abadi, itulah negeri akhirat. Maka jangan sampai kita kemudian terlena dengan kehidupan kita di dunia ini disebut dengan darul ibtila tadi. Sehingga untuk apa? Liyabluwakum, agar Allah memang menguji kalian, ya. Liyabluwakum ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu amala, yang paling berkualitas amal perbuatannya. Sehingga alam dunia, alam tempat kita diuji, maka termasuk pula adalah darul amal. Dunia adalah apa? Darul amal, tempat kita untuk beramal. Adapun nanti di akhirat darul jaza, kita akan mendapatkan balasan amal kita, balasan kesuksesan kita ketika kita menempuh ujian tadi. Maka ini yang menjadi mengingatkan untuk saya dan antum semua, dan itulah hakikat kehidupan apa? Dunia ini. Maka oleh sebab itu barakallahu fikum, bagaimana seseorang itu agar dia sukses, ya, agar dia menjadi hamba Allah, manusia yang penuh diuji ini, sehingga dia memiliki apa? Amalan yang berkualitas. Penting. Sehingga kata Imam Ibnu Ajlan, kenapa Allah tidak mengatakan ayyukum aktsaru amala, siapa di antara kalian yang paling banyak amalnya? Jadi bukan kuantitas, tapi kualitas. Kita mesti sudah tahu, tentu dengan akal yang sehat, tentu ketika kita memilih sesuatu pasti memilih yang the best kalau bisa, yang terbaik, dan itulah yang diinginkan Allah Tabaraka Ta'ala. Nah, bagaimana supaya amal kita menjadi amal yang paling berkualitas, menjadi amal yang ahsanu amala? Maka ketika Imam besar Fudail Ibnu Iyad rahimahullah ta'ala, maka beliau pun menyatakan makna bahwa yang disebut dengan ahsanu amala, maka memiliki dua syarat, akhlasu wa aswabuh. Apabila amal itu amal yang paling tulus, amal yang paling bersih tujuan niatnya, amal yang paling ikhlas, amal yang dibangun di atas tauhid. Nah ini, jadi karena kalau sudah tauhid, bicara tentang kalimatul la ilaha illallah, maka tujuan dia beribadah ya hanya kepada Allah. Maka dia tidak akan mungkin beribadah kepada selain Allah.
Karena sebuah ikrar konsekuensi kalimat tauhid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itu tujuan orang yang ketika mereka amal itu adalah akhlasu, dan mereka adalah orang yang ahli tauhid. Amal dia jaga agar amal itu tetap ada dan bernilai di hadapan Allah Tabaraka Ta'ala, tidak haba'an manthura. Artinya apa? Tidak sebagaimana debu yang diterpa angin yang deras atau angin yang apa? Yang kuat. Sehingga apa? Habis, tidak ada sisanya. Nah, jadi akhlasuh, amal itu paling ikhlas. Dan yang kedua apa? Wa aswabuh. Amal itu paling baik. Nah, paling baiknya amal berarti apa? Ittiba'un nabi. Nah, ingat mukaddimah yang saya sebutkan tadi, sebagaimana hadis dari sahabat Jabir ibnu Abdullah rawahu Muslim, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sejujur-jujur perkataan ya Al-Qur'an. Sebaik-baik bimbingan petunjuk ya petunjuknya Rasulullah. Tidak ada yang lainnya. Maka oleh sebab itu, maka amal kita apabila ingin menjadi amal yang terbaik, maka harus ittiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini konsekuensi dua kalimat syahadat yang kita ikrarkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka ada pada dua amal itu menjadi sebab berkualitasnya amal itu. Sehingga dua ini ternyata menjadi sebab apa? Yakni syurut qabulil amal, syarat-syarat amal diterima di sisi Allah Tabaraka Ta'ala. Dan itu pula disebutkan dalam Al-Quranul Karim pada surah apa? Akhir di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-nya dengan perjumpaan yang sebenar-benarnya, dia termasuk min ahlil jannah. Kemudian dia bisa melihat wajah, kelezatan wajah Allah Tabaraka Ta'ala, lezatan nazar. Karena disebutkan dalam Al-Quran seperti itu. Bonus kalau orang itu menjadi ahli surga, maka dia akan bisa melihat wajah Allah. Maka di sana disebutkan dalam Al-Quran, wujuhi yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Nanti di hari kiamat, hari yang kekal abadi, ada orang-orang yang wajahnya berseri-seri, wajahnya ganteng bagi yang laki, wanita itu cantik, kemudian kepada Rabb-nya dia bisa melihat. Nah, di sini orang yang memiliki harapan, raja, ingin berjumpa dengan Allah. Apa syaratnya? Falyamal amalan shalihan. Hendaklah dia beramal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan sekali-kali ketika dia beribadah kepada Allah, maka dia menyekutukan Allah dengan makhluknya. Nah, Imam Ibnu Katsir menyebutkan tentang dua ayat ini, hadzani ruknal amal al-mutaqabbal. Ayat ini menjelaskan tentang apa? Dua rukun amal diterima di sisi Allah. Saya antum pasti, karena hidup ini ujian, kita diuji, ya kan? Pasti kita pingin kita masuk ujian kita ini apa? Sukses. Kita diterima di sisi Allah Tabaraka Ta'ala, kan begitu? Maka oleh sebab itu hendaklah kita memenuhi syarat yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka hadzani ruknul amal al-mutaqabbal. Ini adalah dua rukun amal diterima di sisi Allah Tabaraka Ta'ala. Kita beramal untuk siapa? Untuk Allah, tidak yang lainnya. Kita beribadah untuk siapa? Hanya untuk Allah. Maka yang pertama kata beliau, la budda ay yakuna khalisan lillah wa sawaban ala mutaba'atin nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang pertama, harus dia ikhlas. Berarti tidak ada riya, tidak ada sum'ah di dalam amal itu. Nah, ini dijaga terus. Ternyata orang-orang yang mukhlisun, yang ikhlas, tulus ketika beramal, dia ahlu tauhid. Ini diantara orang yang bentengnya kuat dan kokoh, yang iblis pun tidak sanggup untuk menembus, iblis pun tidak sanggup untuk menggelincirkan dia. Ini, maka oleh sebab itu barakallahu fikum, ini kita yang harus raih, kita yang harus cari. Ketika iblis dengan bala tentaranya dia bersumpah,
Qala fa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kemuliaan ya Allah, kalau aku mampu semua saya sesatkan. Itu sudah azam dia, tekadnya iblis begitu. Beliau katakan apa? Illa min ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali di antara mereka hamba-hambamu yang tulus. Nih, maka inilah syarat yang diterima oleh Allah. Rukun pertama amal itu apabila orang itu ikhlas. Bayangkan antum bagaimana tanda-tanda dan bagaimana generasi-generasi salafnya umat ini, Masya Allah. Mereka sampai kalau kita dengar bagaimana kisah sirah mereka ketika terjadinya kaum muhajirin hijrah ke mana? Ke Yathrib, sekarang Madinatul Munawwarah, sampai mereka memiliki apa? Lebih membutuhkan saudaranya, padahal dirinya juga butuh. Begitu ketulusan mereka, begitu keikhlasan mereka. Dia tidak mempedulikan dirinya. Yang kedua apa? Wassawaban ala mutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua apa? Baik di dalam menteladani, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah termasuk kandungan ibadah seseorang. Maka harus ada apa? Di dalamnya al-mahabbah wa ta'ziman. Ada al-khauf war raja. Ada rasa cinta. Demikian pula apa? Pengagungan. Ada rasa takut, juga ada harapan. Itu namanya orang beribadah begitu. Di samping ada rasa takut, ada berharap. Di samping ada kecintaan dan pengagungan di dalamnya. Sehingga kerinduan ketika dia beribadah kepada yang dicintai, maka berarti menjadikan dia khusyuk dan ikhlas. Maka itu semua, maka barakallahu fikum, untuk lebih meyakinkan keimanan kita, maka pembahasan kita adalah pada bab beriman dengan yaumul hisab. Hari akan diperhitungkannya seluruh amal-amal perbuatan manusia. Sehingga oleh sebab itu, dan ini untuk memberikan sebuah targhiban, motivasi untuk kita, agar kita berusaha bagaimana amal ibadah kita berkualitas. Seluruh yang kita lakukan berusaha untuk berkualitas. Apa maknanya al-hisab? Dan kita beriman hari yaumul hisab. Maka di sini disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim tentang hisab, sebagaimana di dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 25 dan 26. Inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Sesungguhnya, kata Allah, kepada kami mereka manusia akan dikembalikan, kembali kepada Allah. Jadi kita semua kembali. Sebagaimana ketika seseorang mendengar sebuah musibah terjadi, saudaranya ada yang wafat, orang yang dicintainya diambil oleh Allah, maka dia berdoa dengan kalimatul istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya kita semua akan kembali. Adapun proses kembalinya dia kepada Allah tergantung semua amal-amal perbuatan dia. Thumma inna alaina hisabahum. Kemudian kata Allah, sesungguhnya menjadi tanggung jawab kami akan menghisab mereka. Makna hisab al-adatu, Allah menghitung, ya, Allah akan mengungkapkan, Allah akan menunjukkan kepada hamba-hambanya atas amal-amal mereka. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran tentang yaumul hisab. Demikian pula dalam sunnah Rasulullah SAW, hadis ataupun ijma' al-muslimin. Kalau ijma' muslimin ini maknanya apa? Tentunya disepakati oleh para a'immah, para imam-imam, dan itu sudah menjadi ijma'. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ba'di salatih. Dan Nabi SAW, beliau pernah berdoa di sebagian salat beliau. Doa beliau, Allahumma hasibni hisaban yasira
Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hasibni, hitunglah, hisablah aku nanti di yaumul hisab, hisaban yasira, dengan hisab yang mudah, hisab yang yasira. Ini Rasul memohon kepada Allah, ya. Kemudian hadis itu disebutkan oleh riwayat Imam Ahmad dari hadis Aisyah di Sahih Al-Albani dalam kitab Dhilalil Jannah. Kemudian Aisyah istri Nabi bertanya, "Mal hisabul yasir?" Ya Rasulullah, apa makna doa bahwa engkau memohon kepada Allah agar diberikan hisab, perhitungan amal yang mudah? Qala, Nabi menjawab, "Ay yanzura fi kitabih fatajawazu anhu." Ya. Artinya bahwa ketika orang itu dihisab, diperlihatkan kitabnya, catatan-catatan amal-amal dia. Jadi kan amal kita semua dicatat. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran apa? "Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah setiap lafaz, huruf yang antum ucapkan, antum mau lafazkan apa saja, melainkan di sisinya ada raqibun atid, malaikat yang mengintai, malaikat yang mengawasi, yang mencatat semuanya. Nih, maka kita nanti semua tahu, kita punya catatan sendiri-sendiri, ya. Jadi makna hisab, perhitungan amal yang mudah, ketika dia diperlihatkan kitab catatan amal dia, bukan bagus semua. Mungkin ada catatan dosa. Saya antum gak ada yang maksum, gak ada yang bersih tanpa dosa. Tapi ingat, hati-hati, jangan sampai terjatuh pada dosa-dosa besar. Disebutkan oleh para ulama adalah minal kabair. Itu saja yang paling difahami, terutama dosa syirik, syirkun akbar. Adapun dosa-dosa yang lain, dosa besar yang lain, ya itu tahta masyiatillah, itu di bawah kehendak Allah tabaraka. Jika Allah mengampuni, diampuni. Jika kemudian Allah tidak, ya harus mampir dulu di neraka. Nasallallahu salamun afiyah. Jadi ketika dia diperlihatkan catatan amal dia, fayatajawazu anhu, maka Allah pun ampuni, Allah pun maafkan. Nah itu namanya hisab yang yasir. Wa ajma'al muslimun ala thubutil hisab yaumul qiyamah. Dan para ulama, dan kaum muslimin sepakat bahwa memang benarnya hisab nanti di yaumul qiyamah. Maka disebutkan tentang sifat hisabnya orang mukmin. Kan di sana nanti ada mukmin, ada kafir, ada munafik. Mukmin, kemudian kafir, munafik. Ya, ini semua ini akan dihisab. Sesungguhnya Allah ketika itu berkhulwah dengan hambanya, Allah memutuskan menghukumi, fayuqarriruhu bidhunubih, maka Allah pun menegaskan, ini dosa-dosamu, ini dosa-dosamu. Jadi dianggap orang yang hisab yang yasir itu tidak punya dosa. Tidak mungkin, ya kan? Karena yang namanya Bani Adam sangat berpotensi dia terjatuh pada kesalahan. Tentu sebaik-baik kesalahan adalah taubat kepada Allah Taala. Nah, ketika Allah menegaskan ini dosa-dosamu, hatta idza ra'a annahu qad halaka, masyaallah, sampai ketika dia tahu bahwa ini ternyata dosa-dosanya begitu banyak dan dia sudah punya pikiran, binasalah aku karena dosaku terlalu banyak yang aku bawa. Tapi ternyata qala Allahu lah, Allah pun berfirman, berkata kepada dia, satartuha 'alaika fid dunya
ketika engkau di dunia, wahai orang-orang mukmin, wahai hamba-hamba yang taat, walaupun di situ ada juga dosa kemaksiatan, aku telah tutupi atasmu. Wa ana aghfirha lakal yaum, dan sekarang kata Allah di yaumul hisab, aku pun telah ampuni di hari ini. Masya Allah. Kemudian fayu'ta kitabu hasanatih, artinya apa? Diputihkan oleh Allah. Padahal tadinya ada banyak dosa-dosa, tapi karena dia hamba mukmin, hamba yang senantiasa berharap taubat kepada Allah Tabaraka Ta'ala, tapi masih ada, kemudian dia terjatuh dan semisalnya. Selama bukan dosa besar syirik. Kalau syirik tidak diampuni oleh Allah. Dosa syirkun akbar tidak ada harapan diampuni oleh Allah, dan itu nas. Tapi dosa syirkun akbar yang dia pernah lakukan selama sebelum tercabutnya nyawa, dia bertaubat taubatan nasuha, Allah akan ampuni dosa apapun. Tapi kalau dosa itu sampai dibawa syirkun akbar, tidak ada harapan diampuni. Yang pertama, tidak diampuni, seluruh amal kebaikannya batal, sia-sia, lebur. Kemudian dia haram baginya surga, berarti halal baginya neraka, dan terhukum ridha anil millah. Kemudian diberi kitab kebaikan dia, catatan kebaikannya. Ini seperti itu. Kalau ini hisab mukmin. Wa ammal kuffar wal munafiqun yunadi bihim ala ru'usil khalaiq, haula'i alladhina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin, muttafaqun alaih min haditsin Ibni Umar. Maka adapun kalau dia orang-orang yang tergolong kafir dan sebelum meninggal dia tidak masuk Islam, atau dia munafik, nifaqul akbar, nifaq i'tiqadi, lisannya doang yang mengatakan dia beriman, zahirnya dia nampakkan Islam, tapi sebenarnya benci dengan Islam, dia kufur. Maka dia pula dipanggil, dia diseru. Ketika dia diseru kafir dan munafik ini di hadapan seluruh makhluk yaumul mahsyar, dikumpulkan, dia diseru, dipanggil dia. Maka Allah pun aibkan dia di depan para makhluk tadi. Haula, ini model-model seperti ini, orang-orang kafir dan munafik ini, alladzina kadzabu ala rabbihim, mereka orang yang mendustakan kepada Rabb mereka. Ala la'natullahi 'alal zalimin, maka hati-hati dan ketahuilah Allah melaknati dan jauh di rahmat Allah, dan termasuk minal kabair, maka Allah laknat di atas orang-orang yang zalim. Maknanya apa? Di situ musyrikin, di situ kafirin, termasuk munafikin akbar. Nah, jadi seperti itu. Demikian pula al-hisab huwa ta'rifullah subhanahu al-khalaiq maqadir al-jazaa al-a'malihim ala a'malihim. Allah itu yang namanya yaumul hisab. Allah ingin memperlihatkan kepada seluruh makhluknya tentang kadar, ukuran balasan yang dia dapatkan dari amal mereka. Itu makna hisab. Wa tadhkirahu iyyahum bima qad nasu. Allah ingin mengingatkan kepada mereka, ternyata dia sudah lupa. Mungkin kita lupa dengan amal kita, mungkin saja kita bantah, mungkin satu tidak begitu, ya enggak? Tapi Allah katakan al-yawma nakhtimu ala afwahihim, ya kan, dalam surat Yasin. Maka ketika itu Allah kunci lisan antum yang biasa mungkin mau debat, yang biasa sudah mengingkari, ya, justru apa? Wa tukallimuna aydihim, justru tangan yang akan ngomong. Yang memberi saksi siapa? Kaki-kaki mereka, seluruh amal perbuatan mereka. Nih, ya, jadi mereka lupa sudah. Qad nasu. Tapi Allah berfirman, yauma yab'atsuhumullahu jami'a fayunabbi'uhum bima 'amilu
ahsahu Allah wa nasuh. Al-Mujadilah ayat 6. Pada satu hari ketika Allah bangkitkan semua di yaumul ba'ats, semua dibangkitkan oleh Allah. Itulah hari kebangkitan manusia ketika ditiupnya terompet yang kedua. Semua bangkit. Tapi tentu asydata liyuraw a'malahum. Mereka macam-macam wajah mereka. Allah hendak perlihatkan seluruh bagaimana dulu amal mereka. Masing-masing kita akan mendapatkan balasan tergantung amal kita. Fayunabbi'uhum bima amilu. Maka Allah akan khabarkan kepada mereka yang Allah bangkitkan tadi, bima amilu, terhadap apa-apa yang dulu pernah mereka amalkan. Ahsahullah wa nasuh. Maka Allah telah menghitung. Allah menghitungnya. Dan adapun mereka sudah lupa. Kemudian dalam ayat yang lain, wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Surah Al-Kahfi pada ayat 49. Dan mereka berkata, orang-orang kafir, kaum munafikin, orang-orang yang khaba wa khasar, menyesal dan merugi. Alangkah celakanya kami. Mali hadzal kitab, yang kami tidak pernah, bagaimana keadaan catatan-catatan amalanku ini. Jadi mana catatan-catatan amalku ini, la yughadiru saghiratan wala kabira, yang tidak ditinggalkan walaupun sekecil mungkin sebesar dzarrah dicatat, wala kabira, walaupun besar pun juga dicatat, illa ahsaha, melainkan dicatat oleh Allah. Wa wajatu ma amilu hadira, dan mereka menjumpai apa-apa yang mereka dulu telah perbuat. Semua hadir, tertulis dengan rapat, tertulis dengan begitu rapinya. Wala yadzlimu rabbuka ahada, dan tidak ada satupun di antara hamba manusia yang Allah zalimi. Jangan takut, antum gak akan pernah zalimi. Kalau antum dulu pernah melakukan amalan sekecil apapun, dicatat sama Allah. Kalau antum pernah beramal buruk, dicatat oleh Allah. Tidak ada yang dizalimi sedikit pun, tidak ada yang dikurangi oleh Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Surah Al-Zalzalah pada 2 ayat 7 dan 8. Maka barang siapa di antara kita yang melakukan sebuah amal, dan amal itu amal kebaikan, mithqala dzarrah, walaupun mungkin seberat dzarrah, biji sawi, sesuatu yang kecil, maka yarahu, Allah pula akan perlihatkan. Tapi sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, dan barang siapa yang di antara kita pernah melakukan sebuah kejahatan, sebuah penistaan, walaupun mungkin dzarrah, mithqala dzarrah, sekecil biji sawi, syarran, maka yarahu, Allah pun pula juga tunjukkan. Kemudian disebutkan, wa minal hisab ijra'ul qisas bainal ibad. Hisab, ketika yaumul hisab, maka di situ pula berlaku qisas antara hamba. Qisas adalah balasan. Maka oleh sebab itu ini, sehingga dalam Islam juga ada namanya hukum qisas. Ya, kutiba alaikumul qisas fil qatla, diwajibkan atas kalian qisas di dalam pembunuhan. Cuma hanya negeri-negeri muslimin yang memang di sana ditegakkannya syariat,
ketika di negeri itu ditegakkan hukum-hukum had tadi. Tapi kalau di dunia ini belum ditegakkan dan kemudian tidak adanya konsekuensi, dia taubat, meminta maaf, ya tetap akan ada kisos. Terutama adalah kisos orang yang dizalimi dari orang yang mendolimi. Makanya Nabi itu mengingatkan kita, wattaqu da'watal mazlum, takutlah kalian akan doa orang yang terzalimi, ya, laisa bainahu wa bainallahi hijab. Kalau doa orang terzalimi itu, maka tidak ada pembatas antara dia dengan Allah. Artinya apa? Doanya didengar sama Allah walaupun itu orang kafir. Muslimin tidak boleh zalimi orang kafir, tak boleh, dan itu Islam. Jadi jangan dianggap boleh seenaknya kita zalim kepada orang yang kita anggap dia bukan Islam. Tak boleh, tetap dalam hal-hal yang memang itu harus ditegakkan, tegakkan. Maka di dalam masa-masa Khalifah ar-Rasyidin betul-betul tegas, ya. Maka dijelaskan hukum demikian, termasuk ahlu zimmi, ya. Nah, sebagaimana disebut dalam Sahih Muslim dan Sunan At-Tirmidzi. Bahkan di dalam Sunan At-Tirmidzi sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah, Rasul menyatakan, sungguh akan ditunaikan hak-hak kepada ahlinya di yaumul kiamah. Nabi mengatakan bahkan sampai ketika seekor kambing mungkin saja dia mendolimi temannya, sehingga mungkin rambut yang yang terlepas dari temannya tadi, dari kambing yang dia bertanduk karena dia kuat nanduk, itu pun kisos. Sampai begitu, ini gambarannya bahwa semua akan dikisos. Bukan kambing itu nanti dihukumin, enggak. Ya, kambing dia bukan mukallaf. Tapi sampai gambaran Rasulullah itu permisalan seperti itu. Jadi sampai ketika kambing itu dengan kambing bertanduk sampai ada terlepas bulunya, itu pun maksudnya ada kisah. Antum juga begitu. Ketika antum mungkin mencubit saudara antum dan itu terzalimi, jika dia nanti minta pengadilan kepada Allah, itu pun juga dicatat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hatta pula buah-buahan yang pernah antum ambil tanpa izin pemiliknya, itu pun ditanya sama Allah kalau antum tidak minta dihalalkan sebelum antum wafat. Tentang kehormatan pula juga demikian. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan, yuhasabullah ta'ala al-khalq wa yakhlu bi'abdihi al-mu'min wa yuqarriruh bidhunubi kama wasa dzalika fil kitab wa sunnah, wa amal kuffar fala yuhasabu muhasabatan min tuzin hasanatih wa sayyiatih. Kalau orang Allah menghisab seluruh makhluknya, tapi Allah pun membebaskan kepada hamba mukmin, walaupun Allah tetapkan itu dosa, tapi Allah pun ampuni. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ada orang kafir tidak perlu dihisab, kaum munafikin tidak perlu dihisab, ditimbang kebaikannya keburukannya, ya semua dianggap tidak ada kebaikan buat mereka. Fa innahum la hasanatun lahum, tidak ada. Ya, walaupun dia mengira aku dulu pernah amalan banyak begini begitu, tapi di hadapan Allah tidak ada nilainya. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya, wa awwalu ma yuhasab anhu al-abd salatah. Yang pertama-tama amal yang dihisab kita adalah salat. Tentang amal, ya. Wa awwalu ma yuqda bainan nas fit tima. Adapun kalau apa yang diputuskan antara manusia tentang darah, ya. Adapun amal adalah salat. Sebagaimana hadis dari sahabat Abu Hurairah, rawahu At-Tirmidzi wa hasanahu Abu Dawud wal Hakim wa sahahahu, awwal ma yuhasabu al-'abd yaum al-qiyamah as-salah. Awal pertama yang Allah akan hitung hisab bagi hamba nanti di hari kiamat adalah salatnya. Maka ini gimana salat kita? Sudahkah sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa hanya sekedar gugur wajibnya saja? Ini penting.
Maka Allah pun berfirman kepada malaikat, "Unzuru li salati 'abdi." Lihatlah wahai malaikat salatnya hambaku. Terutama yang wajib ya. Apakah itu sempurna atau kurang? Fa in kana tam, kalau itu salatnya sempurna, maka berarti sempurna semua amal. Tapi jika kemudian kurang, nah, kalau salat kita kurang gimana? Maka di sini Allah pun katakan kepada malaikat, "Unzuru hal li 'abdi min tatawwu." Kalau gitu lihat wahai malaikat, adakah salat-salat sunnah bagi dia? Fa in kana lahu tatawwu atammu li 'abdi faridatuhu ala tatawwu'i thumma ta'khudhu al-'amal ala dhalik. Kalau dia punya salat-salat sunnah, maka salat sunnah fungsinya apa? Menembel, menutupi yang kurang dari yang wajib. Maka bagi orang yang mereka talabatul ilm min ahli sunnah, mereka bicara tentang sunnah, bukan mengukur ibadah kepada Allah karena matematis. Kalau diamalkan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Bukan itu makna fikih. Tapi ternyata sunnah di mata syariat, di sisi Allah, menyempurnakan yang kurang. Terutama apa? Salat sunnah rawatib muakkadah. Salat sunnah rawatib yang mengiringi salat-salat wajib, ba'diyah atau qabliyah yang ditekankan Rasulullah SAW. 10 rakaat atau 12 rakaat. Nabi mengatakan barang siapa yang menjaga salat sehari semalam 10 atau 12 rakaat, Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Padahal itu hanya salat sunnah rawatib. Nah, kita berusaha untuk jaga itu. 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi bisa sebelum zuhur itu 2 rakaat atau 4 rakaat, yang afdal 4 rakaat. 2 rakaat ba'da zuhur. 2 rakaat ba'da maghrib. 2 rakaat ba'da isya. 2 rakaat qabla al-fajr. Nah, jadi 10 atau 12. Adapun yang ghairu muakkadah, Anda bisa lakukan 2 rakaat qabla al-isya, dan itu dalil umum. Kemudian 2 rakaat atau 4 rakaat qabla al-asr, dan kemudian 2 rakaat qabla al-maghrib, tapi ahyanan, kadang-kadang, tak boleh terus. Nah, ini ada, kalau itu ghairu muakkadah, kadang aja. Terutama kalau orang lagi umroh, ya, karena di masjid yang keutamanya itu, dia begitu. Jadi ini diantaranya. Sehingga sholat sunnah ternyata untuk menutupi yang kurang. Jadi seperti itu. Dan ini dikeluarkan pula An-Nasai dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Nah, kemudian wal hisabu 'amun li jami'in nas. Hisab itu ternyata semuanya dihisab. Ya. Tapi ada pengecualian yang nanti dia bebas dari hisab. Nah, nanti insyaallah hadis ini akan kita bacakan, apakah itu dari Sahih Bukhari ataupun yang lainnya. Maka ini disebutkan tentang pengecualian orang-orang yang mereka tidak akan dihisab. Nah, ini penting, kita harus memiliki sifat-sifat itu. Ya, kita berebut, kita berharapan termasuk. Karena Nabi menyatakan ada 70,000 min hadhil ummah. Ada di antara 70,000 dari umat ini yang mereka bila hisabin wala adab yadkhulunal jannah. Masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Masya Allah. Kira-kira bisa atau tidak? Bisa. Gak ada yang gak bisa. Apabila kita memiliki sifat-sifat yang ada di dalam riwayat atau hadis tersebut. Termasuk di situ minhum Uqasyah ibnu Mihsan, sahabat Uqasyah. Dan ini adalah tazkiyah, rekomendasi Rasul. Memang ada orang-orang yang sudah dinas masuk surga. Kalau saya sama antum belum jelas. Jangan antum katakan, aku sudah ahlul jannah. Jangan, belum jelas kita masih terus berusaha. Karena nggak boleh
seseorang itu memponis, oh ente ahlul jannah. Sama orang mati, oh dia ahlul jannah. Cuma berdoa semoga dia ahlul jannah. Itu baru boleh. Bisa dipahami ya? Adapun kalau ponis, itu perlu dalil. Sama, anta munafik, anta kafir. Hanya hati-hati. Tidak mudah. Ya. Nah, wallahu alam, itu dulu insyaallah taala. Adapun hadis tentang 70.000 itu siapa, sifat-sifat mereka, dan insyaallah mudah-mudahan kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Baru apabila ada pertanyaan dipersilahkan. Kalau ada. Ada? Tidak ada ya cukup. Alhamdulillah. Pak Yasin tidak kelihatan ini. Yasin. Hayakallah. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan? Cukup? Kita cukupkan. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada doa dari Rasulullah SAW tentang meminta untuk diringankan hisab ya, Ustaz? Ya, dimudahkan hisabnya. Dimudahkan hisabnya. Ada doa dari Nabi SAW untuk tidak dimasukkan ke dalam golongan orang yang dihisab. Yang 70.000 golongan. Iya. Ya, Rasulullah SAW doa yang diajarkan, maka itu yang kita amalkan yang ada. Dan kemudian kisah sahabat Uqasyah ibn Mihsan ketika Rasul menyatakan di antara 70.000 umat masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, doakan aku, anta minhum. Itu masih ada Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, anta minhum. Ya Rasul, jadikan dan aku masukkan sebagaimana anta minhum. Ketika orang datang lagi, sabaqaka Uqasyah, kamu sudah didahului Uqasyah. Jadi seperti itu. Jadi doa yang diamalkan itu. Ya, adapun kemudian ketika kita ingin tidak diadab dan tidak dihisab, ya tentu kita masuk pada sifat-sifat itu. Dan insyaallah untuk di kemudian mudah-mudahan kita akan bahas. Gitu ya. Nah, tapi doa yang kita amalkan, Allahumma hasibni hisabi yasira. Nah, cukup insyaallah taala. Semoga bermanfaat, semoga Allah memberikan taufik hidayah istiqomah kepada kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.